Jadi buat teman-teman yang mau pindah majikan itu jangan khawatir, sekarang udah diproses lagi, udah dibuka lagi prosesnya. Kalian kalau mau pindah majikan terus tes PCR-nya itu disuruh nanggung sendiri, jangan mau. Karena itu udah tanggung jawab majikan baru. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah info kepada teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu tentang peraturan ini, dan video ini ada kaitannya dengan video yang kemarin ini guys ya, atau kalian bisa cek di atas ini, nanti akan aku sempat selipkan linknya di atas, oke? Jadi beritanya adalah mulai dari 1 Juli kemarin pemerintah Taiwan mengadakan peraturan baru lagi guys. Jadi buat teman-teman yang mau pindah majikan itu bisa diproses. Jadi mulai bulan mulai tanggal 1 Juli bulan 7 kemarin proses pindah majikan sudah dibuka ya. Jadi buat teman-teman yang amannya atau akongnya, pokoknya pasiennya yang meninggal, terus putus kontrak mau pindah majikan, terus perpanjang kontrak, pokoknya intinya mau pindah majikan lah ya, itu sudah dibuka lagi. Dan buat teman-teman yang belum tahu bisa dikasih tahu sama agensi atau majikannya seperti ini lembarannya ya. Pokoknya di dalamnya itu menerangkan tentang pindah majikan guys. Jadi proses pindah majikan ini biaya tes PCR itu yang menanggung adalah majikan semuanya guys. Kalau majikan melanggar peraturan ini, majikan bisa didenda dari 60.000 NT sampai 300.000 NT. Kalau dirupiahin sekitar 150 juta rupiah. Nah, dan berita ini khusus buat informal atau PRT ya. Dan kalau pabrik atau formal itu nanti nunggu keputusan berikutnya lagi. Jadi buat teman-teman yang mau pindah majikan terus disuruh apa? Biaya tes PCR disuruh nanggung sendiri, jangan mau. Kalian bisa kasih tahu lembaran ini ya, lembaran ini sama majikan atau agensi langsung bahwa pemerintah Taiwan itu sudah menurunkan peraturan terbarunya, oke? Jadi buat teman-teman yang mau pindah majikan itu jangan khawatir, sekarang udah diproses lagi, udah dibuka lagi prosesnya. Dan kalian kalau mau pindah majikan terus tes PCR-nya itu disuruh nanggung sendiri, jangan mau. Karena itu udah tanggung jawab majikan baru kayak gitu. Kalau agensi sama majikan baru nggak mau menanggung biaya, kalian bisa lapor ke konselingnya. Karena ini sudah kewajiban di majikan baru kayak gitu. Kalau tes PCR biayanya itu majikan baru yang nanggung. Jadi teman-teman itu harus berani itu ya, berani ngomong kalau diakalin sama agent sama majikan kayak gitu. Aku rasa majikan itu tergantung agensinya ya. Kalau agensinya itu baik ya majikan kan nurutin kata agensi kayak gitu. Ada yang majikan udah pasrah sama agensi, terus ada juga yang majikan dulunya udah pernah mengambil TKW, itu udah tahu peraturannya gimana-gimana. Tapi kalau yang baru kan otomatis nggak tahu peraturannya itu seperti apa, langkahnya seperti apa, kayak gitu. Otomatis itu dilimpahkan ke agensi semua. Nah, dan ngomong-ngomong sama agensi ya, agensi itu ada yang baik, ada yang enggak, ya tergantung eh, orangnya sih ya, seperti kita. Manusia kan ada yang baik, ada yang enggak. Dan jikalau hak teman-teman tidak terpenuhi, kalian bisa melaporkan ke konseling
1955. Atau sebelum lapor kalian itu bisa ngomong langsung sama agensi, ini harusnya seperti ini harusnya seperti ini, aku nggak mau seperti ini, aku nggak mau seperti ini, kayak gitu ya. Kalian harus berani ngomong. Dan kemarin itu ada salah satu teman yang tanya sama aku, C itu aku di Taiwan sudah 2 tahun ya, terus tahun ketiga kok dimintain masih dimintain 1.800. Nah terus aku otomatis bilang itu nggak bener, itu harusnya tahun ketiga itu sudah 1.500 kayak gitu. Terus dia bilang sama aku, terus ini gimana langkahnya? Ya kamu harus ngomong sama agensi, kamu harus berani ngomong sama agensi. Jadi buat teman-teman, untuk kontrak kerja di tahun pertama itu adalah biaya service agent 1.800. Kalau tahun kedua 1.700. Terus tahun ketiga itu 1.500. Misalkan kita di Taiwan itu 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun, seterusnya itu biaya service agent yang harus kita bayar, yang harus kita keluarkan adalah 1.500. Ingat ya, 1.500, nggak boleh lebih. Kalau agensi kalian memotong lebih dari 1.500, itu kalian bisa komplain sama agensi. Atau kalian kalau takut, kalian bisa komplain sama pihak 1955 untuk pengaduan kayak gitu. Jadi kita itu harus berani ngomong, kita harus berani memperjuangkan hak kita, karena itu hak kita sendiri harus wajib kita dapatkan. Misalkan resmi ya, karena kalau resmi itu udah fasilitasnya itu terjamin kayak asuransi, terus pokoknya kalau resmi itu beda sama yang ilegal atau swasta. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau pindah majikan, pasiennya meninggal atau putus kontrak atau pokoknya mau pindah majikan lah ya. Ini khusus buat di bagian informal atau PRT. Nah, kalau di bagian formal itu masih nunggu kabar untuk selanjutnya. Jadi semoga info ini bermanfaat buat teman-teman, dan nanti kalau ada kabar terbaru, terupdate terbaru, nanti tak buatin video lagi, tak share kepada teman-teman biar semua itu pada tahu kayak gitu. Nah, untuk finish kontrak itu ada banyak banget hak-hak yang kita dapatkan. Misalkan uang cuti tahunan, minggu kelima, terus pajak. Kalau pajak itu kalau mau pulang ke Indonesia baru itu hitung. Misalkan kalau kita pulang nggak kena pajak, itu uangnya bisa kita dapatkan lagi kayak gitu. Nah, kalau uang cuti tahunan itu beda-beda, ada yang per tahun, ada yang 3 tahun sekali kayak gitu. Nah, temen aku itu kebetulan ada yang 4 tahun itu uang cuti tahunannya itu belum pernah diambil guys. Jadi gimana solusinya? Ya minta sama agensi atau majikan kayak gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.